Salah satu yang diunggulkan dari ekosistem Apple itu adalah sinergi antar perangkatnya. Misalnya nih, kalau kita punya MacBook, lalu punya iPad ataupun iPhone, itu kita bisa transfer file dengan sangat cepat, bahkan untuk file-file besar seperti video misalnya 100 MB, itu dalam waktu kurang dari 5 detik dengan adanya fitur seperti AirDrop. Bahkan nanti MacBook kita itu bisa ngendaliin mouse, nggak cuma mengendaliin dalam komputer Mac ini aja, tapi bisa pindah ke iPad dan bahkan pindah ke komputer Mac lainnya seperti iMac. Interface dari perangkat-perangkat Apple juga bisa dibilang mirip-mirip ya. Misalnya di sekarang macOS Big Sur ini interface-nya itu menurut saya udah agak mirip dengan interface iPadOS dan iOS pada umumnya. Laptop saya sekarang di sini adalah MacBook Air M1 dan sekarang saya juga memakai iPad 8th Gen sebagai perangkat pendukungnya. Tapi meskipun begitu, saya masih agak keberatan kalau saya harus melengkapi ekosistem Apple saya dengan satu kunci lagi, yaitu ya sebagaimana Anda tahu adalah iPhone. Daily driver saya sekarang masih Samsung Galaxy S20 FE dan sampai sekarang sejujurnya saya masih agak keberatan untuk pindah ke iPhone. Saya Jul dari Bertekno dan ini adalah alasan kenapa saya masih agak keberatan untuk pindah ke iPhone meskipun saya sekarang sudah punya MacBook dan iPad. Minimal untuk dalam waktu dekat. Alasan pertama adalah phone unlock. Jadi saya itu orang yang cenderung kalau pakai HP itu suka cepet ya, jadi ngambil HP langsung unlock, habis itu lihat sebentar, habis itu langsung balikin lagi. Mungkin ini bukan habit yang paling bagus ya, tapi itu yang sering saya lakukan karena suka ada notif masuk. Dan kalau pakai iPhone itu sayangnya sekarang itu untuk unlock kan fitur paling utamanya adalah face detection ya, face unlock gitu. Dimana kalau sekarang kita lagi di luar itu sayangnya sekarang kita harus pakai masker, dan kalau kita mau face unlock itu ya kalau pakai masker jadi nggak bisa kebaca. Ya bisa sih kita pakai face unlock dan pakai masker juga. Cuma untuk bisa demikian kita sayangnya harus punya Apple Watch juga. Ya kalau dipikir-pikir beneran nih rela untuk mengeluarkan ekstra uang 200-400 US dollar hanya untuk bisa face unlock dengan nyaman dan pakai masker. Menurut saya itu agak berlebihan sih. Sebenarnya Anda masih bisa unlock HP Anda dengan biometrik seperti Touch ID, tapi ya pilihan Anda sekarang cuma ada iPhone SE versi 2020. Sementara di dunia Android itu pilihan kita banyak banget ya, mau face unlock murni kayak di Google Pixel 4 ada, tapi rata-rata Android kan umumnya pakai fingerprint sensor ya, ada yang di layar, ada yang di samping, ada yang di belakang. Itu ya gimana selera kita aja dan budget kita berapa. Dan pada saat pandemi seperti ini menurut saya itu jauh-jauh lebih nyaman ketimbang harus buka masker setiap kali mau unlock HP atau masukin password. Alasan kedua itu menurut saya iPhone itu agak-agak boring ya. Jadi begini, secara value for money sebenarnya iPhone tuh bagus ya buat orang itu pengen punya HP yang relatif bebas masalah. Bukan gak ada masalah ya, iPhone tuh punya masalah sendiri. Dan apalagi sekarang itu banyak pilihan iPhone yang bisa dibilang ya cukup bagus lah secara value-nya ya, seperti iPhone XR atau iPhone 11 atau iPhone 12 yang non-pro. iPhone yang kelas entry sampai ke tengah itu bisa kita beli dari harga 400 sampai sekitar 700 US dollar. Ditambah lagi dukungan update untuk iPhone itu bisa panjang sekali ya, bisa 4 sampai 5 tahun atau bahkan 6 tahun kayak iPhone 6s yang baru aja didukung oleh iOS 15. Tapi setelah mengeluarkan uang yang cukup banyak tadi, artinya Anda juga bakal stuck dengan hardware dan software yang gitu-gitu aja selama 4-5 tahun ke depan. Ya, iPhone itu kan secara umum bentuknya sama, habis itu layoutnya sama, layout interface-nya maksudnya sama, lalu juga cara makainya kurang lebih sama, fitur-fitur juga mirip-mirip antar generasi, ya jadinya menurut saya agak boring aja gitu. Bagian boring ini sebenarnya masih bisa kita akalin kalau kita beli HP iPhone yang agak lebih high-end lagi, misalnya iPhone 11 Pro atau 12 Pro, di mana di level Pro itu kita mulai ada lensa telephoto gitu, supaya orang-orang yang kerjanya di bidang kreatif misalnya fotografi atau videografi itu bisa memanfaatkan fitur-fitur Pro tadi secara lebih maksimal. Tapi ya pada tahap itu menurut saya juga untuk sebuah HP udah agak terlalu mahal ya, dimana harganya itu bisa sampai 1000 sampai 1200 US dollar. Dan menurut saya untuk sebagian besar orang untuk mengincar fitur-fitur tambahan yang mungkin spesifik tadi, harga segitu tuh agak terlalu tinggi juga. 4-5 tahun ke depan pun belum tentu worth it juga, karena bisa jadi pada beberapa tahun lagi itu sudah ada fitur baru lagi yang jauh lebih menarik lagi dan jadinya agak tempting tuh, jadi agak menggoda kita untuk bisa beli HP baru lagi demi ngejar fitur baru lagi. Lain cerita nih kalau Android, mau beli HP flagship, mau beli HP mid-range, mau beli HP budget, mau beli yang baterainya besar, mau beli yang layarnya besar, mau yang ada lensa periskopnya, mau beli HP gaming, itu semuanya ada kalau kita pilih Android. Mau yang simple-simple kayak iPhone juga ada, pilih aja seri Pixel dari Google.
Atau Anda juga bisa pilih jalur mainstream dengan memilih Samsung Galaxy S series gitu. Dan semua pilihan tadi itu nggak semuanya harus menguras dompet kita ya. Jadi untuk mengejar fitur spesifik gitu, misalnya kita butuh lensa telefoto yang bagus banget, ya kita bisa aja pilih HP yang punya fitur itu. Ya mungkin prosesornya nggak terlalu bagus ya, cuma untuk kebutuhan kita spesifik itu ada pilihannya. Belum lagi nih Android belakangan ini antar manufacturer itu seperti Oppo, Vivo itu udah mulai ngejar kita bisa dapat update selama 3 atau 4 tahun ke depan. Nah, ini dimulai oleh Samsung ya sebelumnya, dimana mereka tuh mengumumkan kalau seri S dan seri Note mereka dan seri Z mereka itu bakal didukung lebih lama daripada generasi-generasi sebelumnya. Alasan ketiga adalah side loading. Jadi seperti kita tahu ya, kalau kita mau beli aplikasi di iPhone itu selalu jalurnya cuma satu, yaitu melalui App Store. Hal ini nampaknya seperti lebih aman ya, di mana Apple itu seolah mau memastikan kalau aplikasi-aplikasi yang masuk ke App Store itu aman dan aman juga dipakai buat kita. Tapi di sisi lain, meskipun saya bukan developer, saya pasti aja dalam kehidupan itu adalah sesekali tuh kita dapat aplikasi yang dimana tuh dia masih statusnya under development, atau aplikasi itu yang khusus dia disediakan oleh instansi tertentu, misalnya dari kampus, dimana kita harus install ke HP kita. Kalau kita sebagai developer itu misalnya, itu kalau kita mau testing kan jadi agak susah, dimana mungkin iPhone-nya harus diapain dulu supaya bisa di-testing di iPhone dan bisa di lapangan. Sementara kalau di Android itu kita bisa aja masukin file APK, itu file aplikasinya Android, itu kita masukin ke dalam HP mungkin dengan email atau dengan Google Drive atau dengan transfer colok dari komputer, dan kita install dari file tersebut. Biasanya sih emang ada warning dari Android-nya di mana, oh ini aplikasi nggak dari Play Store, keamanan Anda tidak dijamin ya. Tapi kalau kita bikin sendiri masa nggak aman sih. Habis itu ya kita buka aplikasinya dan install gitu. Jadi kita bisa install aplikasi-aplikasi yang ada dari luar Play Store-nya Google. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi dari instansi khusus ya, misalnya dari kampus itu. Nah, kadang tuh aplikasinya itu minta misalnya untuk mengganti nama Bluetooth untuk keamanan, misalnya setiap kali datang ke kampus itu harus scan barcode dan memastikan oh nyata kamu datang ke kampus itu hari ini jam segini, dan bisa didetek nih dari nama Bluetooth kita, dimana nama Bluetooth kita itu mungkin student ID kita, itu NIM kita gitu. Aplikasi-aplikasi yang begitu jalan juga biasanya di iPhone, cuma settingan security-nya jadi agak lebih ribet aja karena banyak mengubah settingan dalam iPhone itu sendiri. Masalah side loading ini bisa jadi mungkin kedepannya berubah ya, karena seperti yang kita ketahui ini sekarang lagi ada ribut-ribut antara Apple dan Epic, dimana salah satu yang dituntut oleh Epic adalah mereka tuh menginginkan kalau iPhone itu bisa diinstal App Store dari third party. Jadi nggak cuma App Store dari Apple yang bisa diinstal di iPhone, tapi juga dari developer lain. Yang keempat, menurut saya ini mulai berpengaruh pada hajat hidup orang banyak, yaitu adalah soal archiving chat atau arsip chat. Seperti yang kita ketahui, misalnya ya, WhatsApp itu ada di iPhone. WhatsApp itu juga ada di Android. WhatsApp di iPhone bisa di backup chatnya, di Android juga bisa. Tapi backupan chat dari Android nggak bisa dipindahin ke iPhone, karena backup dari Android itu kita backup ke Google Drive, sementara kalau di iPhone WhatsApp itu backupnya ke iCloud. Dimana artinya kalau Anda mau pindah dari Android ke iPhone gitu misalnya, kita tuh nggak bisa narik chat dari Android kita ke dalam iPhone kita. Minimal dengan mudah ya. Kalau cara-cara hacking seperti itu ya mungkin ada aja, tapi secara convenience, secara yang paling nyaman itu menurut saya nggak ada sejauh ini. Nah benar, kalau mau aplikasi itu ya ada yang namanya Telegram atau mungkin chat aplikasi lainnya, misalnya Google Hangout atau ya masih banyak lah chat lainnya. Cuma ya pertama yang namanya WhatsApp itu orang Indonesia pasti paling banyak pakai kan. Yang kedua itu adalah kalau Telegram gitu misalnya, Telegram itu kan dia bisa sinkron tuh. Kalau kita chat di HP Android, nanti Telegram di HP iPhone kita juga ikut ke update. Buat sebagian orang mungkin malah prefer hal ini tidak terjadi ya, karena mungkin demi keamanan ya. Kita tuh pengen kalau HP yang bisa akses WhatsApp itu cuma satu di satu waktu. Hal ini juga berlaku untuk beberapa aplikasi chat lainnya ya, seperti ada Line, ada KakaoTalk, ada WeChat, di mana pemindahan arsip dari Android ke iPhone itu bisa dibilang nggak mudah sama sekali. Dan buat sebagian besar orang mungkin arsip chat itu cukup penting ya, misalnya mereka tuh nyimpen percakapan apa atau ngirim-ngirim file apa gitu, dimana orang-orang kan udah mulai males nih pakai email ya, semua kirim-kirim itu pakai aplikasi chat juga akhirnya. Jadi itulah alasan-alasan yang bikin saya tuh agak males beralih dari Android ke iPhone ya.
Jangan salah nih, kalau menurut saya juga iPhone tuh HP-nya bagus banget ya. Kalau untuk orang-orang yang nggak pengen pusing gitu punya HP bagus yang dimana tuh semuanya lancar-lancar aja, iPhone tuh oke. Basic-basic dari sebuah HP mereka bisa eksekusi dengan sangat baik. Misalnya seperti mikrofon, kualitas layar, kamera, lalu yang nggak kalah penting nih, kualitas perekaman video itu juga sampai sekarang menurut saya belum ada Android yang benar-benar bisa ngalahin iPhone untuk kualitas perekaman video. Bahkan teman saya yang punya Samsung Galaxy Note 10 Plus aja begitu lihat rekaman HP anaknya gitu yang pakai iPhone 7 itu masih takjub gitu loh. Kenapa nih iPhone 7 itu kok lebih bagus dari HP saya pas merekam video? Tapi menurut saya kualitas video dari HP Android juga nggak jelek kok. Misalnya seperti Samsung Galaxy S20 FE saya meskipun kadang-kadang ada jitter gitu, ada frame drop sedikit, ya masih oke lah gitu loh. Ya kalau orang itu udah nonton videonya gitu juga nggak kerasa banget, kalau nggak bakal nuntut lah gitu kalau kita wah ini nih nggak di iPhone nih jadi jelek, nggak juga gitu, masih bagus juga apalagi kalau sama-sama flagship. Keterpolesan UI dan UX Android juga menurut saya makin kesini makin bagus. Sebagai contoh menurut saya nih pada Google I.O. kemarin Android 12 itu wah oke banget lah. Saya jadi agak-agak ngiri nih, pengen punya Pixel nih jadinya. Karena tuh orang nggak fair antara iPhone versus Android itu karena mereka itu selalu ngebandingin iPhone tuh dengan Android murah gitu, misalnya entry level atau mid range gitu, dimana ya secara harga aja udah nggak bisa dibandingin. Mungkin iPhone udah harganya 3 atau 4 kali lebih mahal dari HP tadi. Kalau kelas-kelas flagship seperti Samsung, Oppo, Vivo itu menurut saya kualitas perekaman videonya nggak kalah bagus. Ya mungkin masih agak di bawah iPhone ya, cuma kualitasnya emang sudah oke banget lah. Apalagi untuk harga yang sama, biasanya antara Samsung, Oppo, atau Vivo itu mereka punya pilihan lensa yang lebih banyak ya. Jadi kalau kita mau punya ultra wide angle, lalu wide angle, lalu telephoto, itu kita nggak perlu ngeluarin budget sebesar untuk ngeluarin budget beli HP iPhone 12 Pro Max misalnya. Jadi terlepas kekurangannya, menurut saya Android itu oke-oke aja dan saya sejauh ini masih happy dengan HP saya sekarang. Dan buat Anda yang kepikiran untuk beli iPad atau beli MacBook gitu misalnya, jadi saya bisa share perspektif saya di sini kalau Anda tuh nggak perlu punya iPhone juga untuk bisa menikmati Mac secara seutuhnya, karena beberapa layanan Mac juga kalau kita mau sinkronin bisa dibilang kurang nyambung sih. Misalnya kita dapat message dari luar gitu ke iPhone, SMS atau iMessage, itu bisa muncul juga di MacBook. Tapi ya menurut saya juga nggak banyak juga kan orang yang pakai iMessage itu, apalagi di Indonesia. Kalau di US mungkin banyak ya karena banyak banget orang di sana pakai iPhone, tapi kan kalau di Indonesia ceritanya beda lagi. Oke, demikian aja video sharing singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat. Kalau penasaran soal MacBook Air atau iPad, bisa nonton video saya yang lain di layar ya, bisa dilihat. Sekian dulu dari saya Julian Bartekno, terima kasih telah menonton.